Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita kembali di bulan yang mulia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan dan mengamalkan apa yang telah kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari, tidak lain dan tidak bukan hanya mengharap keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan juga mengharap keberkahan dari sahibul kitab Al-Sayyid Al-Walid Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid daraini amin. Alhamdulillah, pada video sebelumnya kita telah mengenal atau kita telah mempelajari tentang 4 definisi daripada musuh-musuh kita. Maka dari itu pada video kali ini kita akan membahas tentang sarana-sarana bagaimana kita menghadapi musuh-musuh tersebut. Yang mana di sini beliau menjelaskan kepada kita semua wasailu muwajahatil a'da'il arba'ah, sarana untuk menghadapi keempat musuh kita umat manusia. Yang mana beliau menjelaskan kepada kita, adapun sarana yang pertama adalah al-iman bil qada' wal qadar. Kita harus menekankan keimanan kita kepada qada dan qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Teringat pada akhir zaman ini banyak orang yang lalai, banyak orang-orang yang seakan-akan mereka tidak beriman, terlebih di dalam masalah qada wal qadar. Maka dari itu marilah kita untuk menekankan kembali keimanan kita, terlebih di dalam qada wal qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala, takdir-takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala, ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam semua kehidupan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah al-iltizamu bil awamir syar'iyyah wajtina bil manahil hissiyah wal ma'nawiyah. Hendaknya kita untuk berpegang teguh terhadap perintah-perintah agama. Di dalam perintah untuk misal seperti halnya perintah melaksanakan sholat, menjalankan sholat 5 waktu di dalam berjamaah dan seterusnya daripada perintah-perintah syariat yang lain, maka itulah juga yang dapat menyelamatkan kita dari keempat musuh tersebut. Wajtinabul manahi al-hissiyah wal ma'nawiyah. Kita juga harus berupaya untuk menghindari dari segala larangan-larangan yang bersifat hissi atau maknawi. Bersifat hissi seperti contohnya kita menggunjing atau membicarakan orang lain, atau larangan-larangan yang lain yang bersifat hissiyah. Adapun larangan maknawiyah adalah seperti halnya kita memiliki sifat iri, dengki, dan seterusnya daripada larangan-larangan yang maknawi. Maka dari itu itulah senjata kita yang akan kita gunakan ketika kita menghadapi keempat musuh tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah memohon, berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari syaitan, dari dunia, dari nafsu dan juga hawa. Di antaranya adalah kita juga membentengi kita dengan wirid-wirid atau zikir-zikir yang telah disusun oleh para ulama kita, para salafun saleh, seperti halnya Rotibul Haddad atau wirid-wirid yang lain yang telah disusun, dikemas secara baik oleh ulama-ulama kita. Kemudian yang selanjutnya adalah mujanabatu aqranisu. Kita harus menjaga pertemanan kita. Janganlah sesekali kita bergabung dengan orang-orang yang zalim. Janganlah kita berteman dengan orang-orang yang buruk dalam segi agama atau dalam segi akhlak dan seterusnya. Maka dari itu, itulah termasuk salah satu senjata yang dapat mengamankan kita dari keempat musuh tersebut.
Kemudian yang selanjutnya adalah kafut ta'alluqi bi asbabil lahwi awil hirsi 'alaiha. Menahan diri atau mencukupkan diri kita dengan ikatan-ikatan yang dapat menyeret kita ke dalam kelalaian atau ke dalam kelalaian tersebut sampai kita lupa akan perintah-perintah syariat, yang menyebabkan kita lalai hingga kita lupa akan larangan-larangan syariat, yang menyebabkan kita lalai kemudian kita sampai lupa akan perintah-perintah syariat. Kemudian yang selanjutnya adalah tartibu wadhaifil awqat, menata ulang waktu-waktu kita selama sehari penuh. Maka dari itu, marilah kita untuk mengulang atau mendata setiap waktunya kita, misalkan jam sekian sampai jam sekian digunakan untuk bekerja, jam sekian sampai jam sekian digunakan untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jam sekian sampai jam sekian digunakan untuk merefresh diri kita agar kita dapat mengulangi aktivitas-aktivitas keseharian kita. Maka dari itu, itulah yang dinamakan tartib wadhaifil awqat. Dan tartib wadhaifil awqat juga merupakan sesuatu yang dapat menyelamatkan kita dari keempat musuh tersebut. Kemudian yang terakhir, beliau menyampaikan adalah salah satu sarana yang dapat menyelamatkan kita ketika kita berhadapan dengan empat musuh tersebut adalah al-irtibatu bimursyidin aw syaikhin murabbi. Memiliki ikatan dengan guru, memiliki ikatan dengan seorang mursyid, memiliki ikatan dengan seorang pendidik yang mampu mendidik kita mana hal yang baik dan mana hal yang lebih baik. Itulah sarana-sarana yang dapat menyelamatkan kita atau dapat kita gunakan sebagai senjata untuk menghadapi empat musuh tersebut. Kemudian di antara sarana yang dapat kita gunakan untuk berhadapan dengan keempat musuh tersebut, beliau menjelaskan di sini adalah hifdzul jawarih, yaitu dengan menjaga 7 anggota tubuh. Yang mana beliau menjelaskan al-udhun adalah telinga yang digunakan untuk mendengar, al-ain yang digunakan mata yang digunakan untuk melihat, al-lisan atau lesan kita yang digunakan untuk berbicara, al-yad tangan yang digunakan untuk menyentuh, ar-rijl kaki yang digunakan untuk bergerak ataupun berjalan, al-batan yang digunakan untuk mencerna makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian al-farju wa adatuhu, ya, al-farju dengan segala kebiasaan-kebiasaannya. Maka dari itu kenapa 7 anggota tubuh ini dikatakan sebagai al-jawarih, ya, dinamakan jawarih karena li'annaha tajrohun nas, karena dapat melukai manusia itu, ya, entah melukai manusia lain atau melukai diri sendiri. Melukai diri sendiri entah yang bersifat hissi atau maknawi. Dan yang kita pandang, yang kita bahas di sini adalah kita menjaga 7 anggota tubuh itu agar tidak dapat melukai diri kita sendiri. Yang mana dalam melukai diri kita sendiri, apabila kita gunakan 7 anggota tubuh ini kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk melaksanakan yang 7 anggota ini diciptakan bukan karena hal tersebut, yaitu adalah maksiat atau larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka ketahuilah hal tersebut adalah melukai diri orang tersebut secara maknawi. Wa taqdahu fi adalatihi, dan juga dapat merusak adalah sifat adalah daripada seseorang.
apabila orang tersebut sering melaksanakan maksiat dengan 7 anggota itu. Apabila orang tersebut sering melanggar syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan 7 anggota tersebut, maka ketahuilah sifat adalah bagi seseorang itu akan rusak, akan hilang. Kemudian yang pertama kita akan bahas adalah dawabitu adatis sam'i. Ya. Bagaimana cara kita mengontrol alat pendengaran kita, yaitu adalah telinga. Yang insya Allah kita akan bahas di video yang berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada video kali ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan di bulan yang mulia ini kita sama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keselamatan bukan hanya di dunia, melainkan juga keselamatan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul musta'an alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.